sebagaimana laporan G20 dan juga Presiden Republik Indonesia bahwa akan ada 3 krisis keuangan, krisis energi, dan krisis pangan. Sekarang terlapor 61 negara sudah goyah dan ekonominya sudah kritis, dan ini akan bisa berlanjut kata Presiden sampai 2023, itu sampai di Asia, sampai di Indonesia. 3 hal itu bukan hal perkara mudah. Yang pertama, krisis energi. Jadi perang Ukraina Rusia itu merubah pasokan energi dari negara produsen ke konsumen dan berakibat di Eropa. Karena Eropa sebagian besar juga suplai energinya dari Ukraina dan sebagian juga dari Rusia. Kemudian itu berakibat pada harga minyak. Itulah sebabnya harga minyak itu tinggi karena pasokan seret dan ada embargo, sehingga Indonesia juga terimpak. Nah, mau nggak mau Indonesia juga subsidi minyak dikurangi. Nah, subsidi minyak dikurangi itu atau subsidi energi dikurangi, pasti masyarakat membayar lebih mahal. Padahal pendapatan masih belum pulih. Jadi itu juga resesi ekonomi ditandai dengan inflasi, ya, dan juga keuangan negara kita, kalau saya nggak salah kan 3.200 triliun. Kita bisa membiayai sekitar 2.450 triliun, sehingga kan beberapa ratus triliun itu utang. Nah, ini juga akan membebani. Tentu saja ini juga berkaitan dengan krisis pangan, karena di berbagai negara Afrika dan bahkan di Inggris kemarin itu karena harga-harga naik, stok berkurang, dari energi itu produksinya menurun, maka terjadi krisis pangan. Alhamdulillah Indonesia termasuk kategori negara yang tidak terimpact secara langsung, masih bisa bertahan, baik keuangannya, energinya, juga pangannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Allah melindungi kita. Tapi tidak bisa begitu. Oleh sebab itu negara, kemudian organisasi sosial, organisasi profesi, termasuk organisasi Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab akan hal itu. Kalau kita diminta pendapat apa respon MUI, saya kira organ MUI kan ada komisi-komisi, tapi kita belum sampai pada hal yang konkret terukur, dan oleh karena itu fatwanya adalah hemat. Fatwanya adalah kita harus berani mandiri, produksi dikuatkan. Termasuk produksi halal UMKM di Jawa Timur 9.700.000 ini harus dikuatkan. Nah, kita bersama-sama melatih mereka, kita bersama-sama memberikan bantuan pemasaran melalui IT online, karena menurut Jack Ma 98%, 99% bahkan nanti e-commerce itu adalah merupakan sistem dari perdagangan dunia. Kemudian juga MUI saya kira menguatkan di bidang-bidangnya. Kami di ketua yang membidangi industri halal kemarin melalui organisasi yang saya pimpin telah melatih 3.500 anak-anak muda dan pelaku industri kecil UKM di seluruh Jawa Timur ini konkret. Dan kemudian Ibu Gubernur yang juga adalah Majelis Pertimbangan MUI mensupport kami untuk bisa diundang itu UKM. Dan nah, hal-hal konkret seperti ini ya tentu saja peran saya di Majelis Ulama Indonesia yang di Komisi Halal itu juga walaupun tidak atas nama itu, kita sudah berperan di wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bidang perekonomian saya juga
sebagai ketua kemarin tahun lalu bersama Komisi Ekonomi juga menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang juga ada Bu Gubernur yang di Situbondo tahun lalu, dan itu stakeholder, kemudian value chain, sistem-sistem ya, aktor-aktor penting juga kita undang. Tapi ini tidak cukup, harus sampai hilirisasi. Saya kira semua komisi di Majelis Ulama Indonesia di Jawa Timur sedang bergerak ke sana. Tadi ada 3 prinsip yang saya katakan. Yang pertama kan kita harus irit ya, kita harus istilahnya ya efektif lah. Keuangan tidak banyak, semua orang keuangan tidak banyak. Industri besar pun kalau boros itu akan hancur. Perbankan juga, keuangan juga demikian, industri jasa juga begini. Jadi kita harus save, tidak berfoya-foya dan lain sebagainya. Yang kedua, mandiri itu ternyata produk-produk kita yang produk makanan, minuman, hiasan, handicraft, oleh-oleh, kemudian juga produk-produk kosmetik, produk-produk fashion, itu juga sangat digemari di pangsa pasar di Eropa, Amerika, Jepang, bahkan di Timur Tengah kalau fashion, jilbab atau baju-baju. Jadi nanti suppliernya itu biar Indonesia, baju-baju Arab itu. Saya kira kita bisa dan UMKM kita bisa. Kemudian yang ketiga, gerakan kemandirian itu juga kita harus tadi investasi. Saya ini bukan background ekonomi murni, tapi sedang diminta untuk mengawasi 2 perusahaan, ya, 2 badan usaha di provinsi itu, yang satu bidang kesehatan, yang satu bidang keuangan perbankan. Demikian pula kita harus hati-hati investasi, jangan jor-joran. Jadi kalau ada di dalam manajemen keuangan itu, kita harus menguatkan risk management. Tidak hanya ngomong opportunity, tapi kita menguatkan manajemen risiko. Kita hitung risikonya. Jangan ceroboh, jangan mudah percaya sama investor-investor yang tidak punya track record, yang jangan memberikan utang kepada orang yang ngemplang. Perusahaan yang ngemplang, yang kesana kemari cuma ngemplang. Nah ini saran saya, jadi kalau investasi apakah kita investasi atau nabung? Ya investasi yang baik itu juga nabung, Pak. Jadi uangnya berkembang. Nah, misalnya gini, kita bahan keripik singkong, keripik tahu, keripik nanas, keripik durian, keripik macam-macam itu. Kalau pangsa pasarnya kuat, uang yang kita investasikan sama dengan tabungan. Tapi kalau ada modal kemudian kita diamin, padahal ada opportunity dengan alasan menabung, saya kira ya menabung itu baik tapi kurang produktif. Jadi kehati-hatian itu harus seimbang, ada keseimbangan, ada balance tadi yang saya terangkan di Majelis Ulama di sosialisasi akreditasi tadi. Jadi kemandirian itu, industri halal itu ceruknya sangat besar. Di organisasi ekonomi dunia itu, di World Trade Organization, WTO kalau bahasa Indonesianya itu, mengakui bahwa industri halal itu bagian dari industri yang akan menemui titik puncak keemasannya berpeluang sangat besar. Karena menurut penelitian orang Eropa itu, orang Amerika itu, kenapa halal? Mereka kan tidak percaya karena tidak believe. Ditelitilah di laboratorium. Makanan-makanan minuman yang halal itu ada apa? Kok ada ngomong halal? Tidak dari fikih konvensional, tapi dari kesehatan. Ternyata mereka menemukan bahwa makanan yang halal itu clean and healthy. Dia bersih dan sehat. Nah, oleh karena itu ini ceruk besar karena mereka believe yang kita makan harus yang bersih dan yang sehat saja. Itu agama kebudayaan makan mereka ya yang bersih dan yang sehat. Nggak asal karbohidratnya banyak. Nah, itulah yang ceruk besar. Yang ketiga, data otentik mengenai konsumen luar negeri itu semakin lama semakin tinggi tentang barang-barang halal. Itulah makanya
apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wapres, apalagi Bu Gubernur itu jalan ke sana kemari, OPOP juga harus halal, kemudian industri halal di Gresik, di Sidoarjo, tidak hanya di 2 tempat itu. Saya tahu beliau jalan ke Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Pasuruan, Jember, Lumajang, Malang, sampai di Ngawi, Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, sampai di Bojonegoro, Ponorogo, sampai di Malang Raya dan Surabaya Raya, Gresik segala macam. Jadi itu semua adalah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Nah, kita di MUI juga harus kuat di bidang hilirisasi dari rencana kita, jangan hanya hulu saja. Pemerintah kan target 20 juta setiap tahun atau nggak salah ya untuk industri halal itu. Tapi itu nggak gampang, 1 juta aja berat. Nah, kalau pemerintah saja, ya pemerintah itu organnya saya tahu karena saya ini bidang ilmu pemerintahan, saya tahu orangnya banyak tapi nggak punya waktu 24 jam, nggak punya waktu 20 jam. Biar rata-rata hanya jam 8 sampai jam 4. Nggak bisa dunia itu diselesaikan dengan PNS. PNS kita jumlahnya cuma 4 juta, 4 juta 500. Untuk ngatur 275 juta. Jadi swasta, majelis-majelis ulama, dan organisasi-organisasi profesi, dan juga unit-unit pemerintahan yang di unsur kecamatan, desa, kabupaten, kota harus bergerak maju sesuai dengan rencananya. Himbauan untuk masyarakat, saya menghimbau diri saya sendiri dan keluarga kecil saya dan keluarga besar saya dan keluarga masyarakat atau universitas bahwa yang pertama ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk hidup apa adanya, hidup sederhana, kaya boleh tapi jangan foya-foya. Yang kedua, untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi, resesi ekonomi, dan tantangan peluang dari industri halal, maka kita harus lebih produktif. Perusahaan kecil menengah kita harus dikuatin, regulasinya harus ditandani, SDM-nya harus dibagusin, termasuk IT permasalahannya. Promosi-promosi harus dikuatkan. Yang terakhir, saya juga mengimbau kepada kita semua untuk selalu bisa inovatif di dalam berorganisasi. Tidak hanya rencana, tidak hanya planning, nggak selesai-selesai. Kita harus juga doing. Kita harus mengerjakan, dan kita harus sampai ke hilir, sampai ada impact-nya. Nah, manfaat itu adalah impact ketika kita sudah bisa memberi sesuatu.